Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang fungsi pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok kami. Nama saya Zalzabila Ramadhani dengan NIM 21030184005 dari kelas PFA 21. Nama saya Fitriati Zahro dengan NIM 21030184014 dari PFA 21. Nama saya Anggun Naifi, nomor NIM 027 dari kelas PFA 21. Fungsi pendidikan. Di sini kami akan memulainya dengan definisi dari pendidikan. Pendidikan secara umum dapat diartikan dengan suatu proses pembelajaran yang mengajarkan kemampuan, keterampilan, atau kebiasaan kepada suatu generasi ke generasi lain yang dibawa generasi tersebut. Proses pembelajaran baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Pada pendidikan, setiap orang dapat mengetahui, mengevaluasi, dan menerapkan setiap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari proses pembelajaran pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yakni ajaran untuk berpakaian rapi, berbicara sopan kepada orang tua dan orang yang lebih tua, dan hormat kepada orang tua. Pendidikan di Indonesia diadakan oleh lembaga pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Pendidikan di Indonesia diwujudkan dengan adanya pendidikan formal. Selanjutnya, mengenai fungsi dari pendidikan. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang fungsi dari pendidikan nasional, yaitu Pasal 3 yang berisi pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan juga menciptakan peradaban bangsa yang memiliki martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi generasi bangsa supaya menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi pendidikan yaitu fungsi pendidikan bagi masyarakat serta fungsi pendidikan bagi pemerintah. Fungsi pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan berfungsi sebagai kontrol sosial dikarenakan pendidikan di sekolah menanamkan sebuah nilai-nilai yang menjadi tatanan masyarakat sehingga para siswa memiliki tanggung jawab dan kesadaran sosial untuk mempertahankan tatanan sosial yang berlaku. Fungsi pendidikan bagi pemerintah. Pendidikan juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya tindak kejahatan. Hal itu dikarenakan berbagai prinsip dan pengetahuan yang telah diajarkan pada saat proses pendidikan. Selain itu, pendidikan sebagai membentuk karakter bangsa untuk menjadi bangsa yang bermartabat dan juga bermoral. Hal itu tentunya sangat penting dan berpengaruh terhadap kemajuan negara ini. Permasalahan pendidikan. Semua sektor di dalam suatu negeri tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya permasalahan, terutama dalam sektor pendidikan. Sampai saat ini pun, masih terdapat beberapa permasalahan pendidikan yang ada di negeri ini. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena pendidikanlah yang merupakan salah satu faktor yang sangat mampu sekali meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Beberapa contoh permasalahan pendidikan yaitu kurangnya dana pendidikan, kurangnya bahan dalam proses kegiatan belajar mengajar, kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai dalam proses kegiatan belajar mengajar, rendahnya kualitas serta para tenaga kerja para pengajar. Kurangnya dana pendidikan. Kurangnya dana pendidikan merupakan masalah yang terpenting dalam sektor pendidikan. Bukan hanya biaya pendidikan di lembaga formal ataupun informal, tetapi biaya tersebut termasuk dalam biaya untuk membayar properti dan fasilitas, seperti alat tulis, buku, transportasi, seragam, dan lain sebagainya. Tidak hanya seperti itu,
Kalangan yang sedang mengalami kesulitan dalam bidang ekonominya juga memilih untuk berhenti meneruskan pendidikannya karena lebih memilih untuk bekerja. Kemudian, kurangnya bahan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Buku merupakan bahan yang utama dalam kegiatan belajar mengajar. Demi meningkatkan kualitas belajar mengajar, baik para pelajar yang namanya buku, pelajaran, ataupun materi-materi serta beberapa latihan soal, masih minimnya perpustakaan di daerah pelosok juga dapat menghambat dalam proses kegiatan belajar mengajar ini. Bantuan berupa buku-buku pun masih belum merata juga. Selanjutnya, kurangnya ketersediaan fasilitas yang memadai dalam proses kegiatan belajar mengajar. Fasilitas dalam proses kegiatan belajar mengajar adalah fasilitas berupa ruang belajar yang sangat nyaman serta lengkap dengan segala kebutuhan belajar mengajar tersebut. Beberapa di antaranya yaitu meja, kursi, rak buku, papan tulis, dan beberapa alat laboratorium, serta sebagainya. Selanjutnya, rendahnya kualitas serta tenaga para pengajar. Di Indonesia masih terbilang rendah dalam kualitas pengajar. Tidak semua pengajar dapat mampu untuk mengajar para siswanya materi yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang, menurut Global Education Monitoring Game Report 2016 oleh UNESCO. Solusi permasalahan pendidikan. Penyelesaian permasalahan di bidang pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu di antaranya yang paling mendasar adalah pemerintah bisa merubah atau mengganti sistem pendidikan yang lebih efektif, seperti mengganti kurikulum yang baru yang menyesuaikan dengan kondisi. Solusi yang lainnya yaitu 1. Menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan berkualitas, seperti negara Finlandia sebagai sistem pendidikan yang terbaik di dunia dengan kebijakan seperti sekolah dimulai dari usia 7 tahun, lalu sekolahnya gratis, jam sekolah hanya singkat, hanya 4-5 jam per hari, dan mengikuti jadwal pelajaran yang dipilih saja, tidak ada tugas dan tidak ada ujian nasional. 2. Pemberian dana untuk siswa yang berprestasi. Pemerintah dapat memberikan dana untuk kebutuhan sekolah bagi siswa yang berprestasi. Juga, siswa yang berprestasi dapat mendaftarkan diri melalui jalur prestasi saat pendaftaran SMP, SMA, maupun di universitas. 3. Mengoptimalkan bantuan dana sekolah. Program pemerintah yang sudah dilakukan yaitu Dana BOS atau Bantuan Operasi Sekolah dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM, terutama tenaga pendidik atau guru. 5. Pemerintah seharusnya peduli dengan mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. 6. Pemerataan sekolah daerah yang tertinggal. Upaya yang dilakukan yaitu membangun sekolah dan ruang belajar untuk desa yang terpencil dan tertinggal, sistem guru kunjung, lalu kejar paket A dan B untuk orang yang belum sempat bersekolah. 7. Mengajarkan pendidikan karakter kepada siswa. Pendidikan karakter sangat penting bagi siswa karena dapat membentuk kepribadiannya agar berakhlak mulia. Hal ini dapat diajarkan oleh guru, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk memberikan contoh yang baik. Nilai-nilai yang dapat diajarkan seperti sikap religius, toleransi, jujur dan terbuka, mandiri, kreatif, tanggung jawab, kerja keras. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik atau guru, ada berbagai solusinya, yaitu memfasilitasi guru untuk mengasah skillnya, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi yang ada sebagai media dalam mengajar. Dan yang terakhir, pemerintah mengadakan beasiswa untuk guru yang ingin melanjutkan studinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.